siwak ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mengikutinya, ingin gigi kita sehat, mulut kita wangi, mencegah gigi kita, menjernihkan pandangan mata kita. Tapi niatnya jika karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pahala mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga udah pahala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Di kesempatan ini kita sedikit membahas tentang bersiwak. Bersiwak mungkin sebagian kita anggap ini hal perkara kecil, sepele. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ini termasuk fitrah kita sebagai manusia, dan ini sama seperti sunnah Nabi yang lain. Di Sahih Muslim disebutkan bersiwak ini bersama dengan 10 perkara fitrah yang lain: mencukur kumis, memanjangkan jenggot, beristisqa, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja dengan air. Jadi bersiwak itu sama seperti hal ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bersiwak ini kalau sekiranya tidak memberatkan umat atau manusia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan kepada kita itu untuk bersiwak setiap kali mau sholat, kalau tidak memberatkan. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya itu bahkan setiap bangun tidur malam. Bahkan ada juga dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya kan oleh sahabat. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin, sa'altu Aisyah qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Jadi sahabat bertanya, tindakannya apa pertama ketika Nabi masuk ke rumah? Apa jawaban Ummul Mukminin? Bisiwak, dengan bersiwak. Jadi ketika pertama masuk ke rumah, beliau itu bersiwak. Dan disebutkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya itu disebutkan bahwa paling banyak memperingatkan sahabat umat ini dengan bersiwak. Ini ada dalam riwayat Anas bin Malik. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aksartu alaikum bisiwak. Jadi bersiwak ini termasuk salah satu sunnah, kebiasaan yang sering diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sering memperingatkan ini, sampai merutinkan ini tiap mau masuk rumah, tiap mau sholat, tiap bangun malam? Tentu ada hikmah, ada keutamaan yang bisa kita dapatkan dari bersiwak. Di dunia modern sekarang ini, yang udah kenal dengan pasta gigi, sikat gigi,
ternyata dalam sebuah situs di Halodoc disebutkan bahwa ternyata siwak itu mengandung banyak senyawa aktif yang bisa mendukung kesehatan gigi dan mulut. Gigi dan mulut. Bisa kita bayangkan, memang dikitnya gigi kita ini, tapi ada khususnya itu sekolahnya itu kedokteran gigi sendiri. Dan rata-rata kuliahnya mereka bahkan kadang lebih lama. Jadi di dalam situs itu disebutkan bahwa di dalam siwak itu banyak terkandung, ada resin, ada silika, alkaloid, belerang, vitamin C, kalsium, fluorida, klorida, macam lain sebagainya. Termasuk di dalamnya kandungan minyak atsiri. Jadi dengan kandungan ini ternyata banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bersiwak. Di antaranya yaitu mencegah radang gusi, membantu mengatasi gigi berlubang, membersihkan, melindungi gigi, menghilangkan bau mulut, memperkuat kesehatan gigi, gusi, termasuk obat hipersensitivitas, bersifat analgesik, antikarsinogenic, menyembuhkan sariawan, dan termasuk mencegah periodontitis, yaitu infeksi gigi yang ada potensinya merusak gigi. Ini disebutkan di dunia kesehatan saat ini. Dan ternyata memang di dalam hadis tersendiri ada disebutkan bahwa 10 keutamaan di dalam siwak, dalam perkara bersiwak itu ada 10. Ini hadis dari riwayatnya Sunan Ad-Daraqutni di nomor hadis 157. Memang hadisnya ini lemah karena ada riwayat yang ditinggalkan, yaitu matruk. Namun ada juga di Sahih Hibban, memang nggak memuat semua, hanya beberapa, hanya 2. Ada yang 1 keutamaan di dalam bersiwak. Jadi di Sunan Ad-Daraqutni itu disebutkan 10 perkara dalam bersiwak itu. Yang pertama, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendatangkan kemurkaan setan. Iya. Dengan bersiwak ternyata bisa mendatangkan kemurkaan setan. Yang ketiga, mendatangkan kesenangan bagi malaikat. Ternyata malaikat senang ketika kita bersiwak. Senang malaikat. Jadi sering-seringlah kita bersiwak sehingga bisa kita menyenangkan malaikat. Kita menyenangkan orang lain aja udah senang kita, apalagi yang kita senangkan ini adalah malaikat. Lalu yang keempat itu baik untuk gizi, mencegah gigi berlubang. Yang kelima, keenam, menjernihkan pandangan. Jadi orang yang bersiwak itu pandangannya juga bisa lebih menjernihkan, mewangikan mulut. 8, mengurangi lendir atau dahak. 9, ini termasuk sunnah Nabi SAW. 10, mendatangkan pahala kebaikan. Secara substansi hadisnya ini tentu baik untuk kita. Namun memang hadis ini disebutkan lemah, tapi dhaif. Tapi para ulama sepanjang untuk fadilah amal, hadis dhaif boleh juga dikerjakan, tapi tidak boleh meyakini kebenarannya ini dari Nabi SAW. Jadi ada pun kebaikan-kebaikan di sini, ya silahkan, insyaallah. Dan lagian memang siwak ini termasuk sunnah Nabi SAW. Jika kita mengikutinya, ingin gigi kita sehat, mulut kita wangi, mencegah gigi kita, menjernihkan pandangan mata kita,
Tapi niatnya jika karena mengikuti sunnah Nabi SAW, insya Allah pahala mengikuti Nabi SAW itu juga udah pahala kebaikan. Kalau gigi berlubang, tidak berlubang, pandangan kita lebih jernih, mulut bisa lebih wangi, lendir dahak berkurang, itu bonus saja. Itu kita kalau umat Islam, karena Nabi SAW adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Nabi SAW menyebutkan tadi bahwa perkara bersiwak ini termasuk yang paling sering Nabi SAW sebutkan, ingatkan kepada para sahabat. Oleh karena itu, tidak salahnya kita mengikuti, melaksanakan bersiwak ini. Mungkin bagi kita bersiwak dengan pasta gigi, dengan sikat gigi, sah-sah saja, silahkan. Itu juga baik. Tapi bersiwak juga tadi disebutkan banyak kandungan-kandungan. Dan pasta gigi juga sekarang udah berimprovisasi, bahwa disebutkan juga ada pasta gigi itu ya kandungan siwaknya ada di dalam. Jadi silahkan aja, mungkin ada yang nyaman. Tapi konsep dasarnya Nabi SAW menyuruh kita bersiwak agar untuk kebersihan, untuk dan lain sebagainya, termasuk keutamaan tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini, mengikuti bersiwak, tapi karena Nabi SAW, karena Nabi SAW mengingatkan, karena kita mengharap ridha Allah, karena kita ingin menyenangkan malaikat, karena kita ingin mendatangkan murkanya syaitan, ya tentu ini ada kebaikan di situ. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi.